posisi saya sebagai Ketua Umum Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan mandataris Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung tahun 2021 yang lalu. Posisi saya sebagai Ketua Umum Pengurus Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan mandataris Muktamar ke-34 tahun 2021 di Lampung tetap tidak dapat dirubah kecuali melalui muktamar. Ini sangat jelas dan tanpa tafsir ganda di dalam sistem konstitusi dan regulasi NU, baik ADART maupun peraturan lainnya. Nah, maka dengan demikian pernyataan yang dikatakan sebagai hasil rapat harian Syuriah mengenai posisi saya itu tidak dapat diterima dan batal demi hukum karena di luar kewenangan dari rapat harian Syuriah itu sendiri. Dan dengan demikian maka semua langkah, semua tindakan yang menjadi turunan dari pernyataan itu juga tidak dapat diterima, tidak dapat dianggap sah. Termasuk ketika mungkin 1-2 hari yang lalu ada beredar undangan untuk rapat pleno, ini juga tidak dapat dianggap sah karena pleno itu hanya bisa diselenggarakan apabila dipimpin bersama-sama oleh Rais Am dan Ketua Umum, dan tidak bisa rapat pleno hanya diselenggarakan oleh Syuriah saja, ini tidak bisa dianggap sah. Ini yang perlu saya tegaskan. Saya dalam hal ini tidak punya kepentingan apapun selain mempertahankan tatanan organisasi yang ada. Jangan sampai tatanan organisasi yang ada ini runtuh hanya karena keinginan sepihak. Seperti telah jelas, ya, saya kira diketahui oleh semua orang bahwa apa yang disebut sebagai rapat harian Syuriah sekitar lebih seminggu yang lalu, ya, hampir 2 minggu yang lalu, ini dilakukan sepihak tanpa memberikan ruang klarifikasi kepada saya, dan itu berarti secara material jelas tidak dapat diterima. Dan itu apabila diperturutkan termasuk dengan keputusan, lebih-lebih keputusan yang di luar wewenang, itu akan meruntuhkan keseluruhan konstruksi organisasi Nahdlatul Ulama ini. Maka saya bertekad bersama-sama dengan teman-teman yang menjadi pengurus harian di sini, ya, ada Wakil Ketua Umum Kiai Masyuri Malik, Ketua Pak Walil Absar Abdullah, Sekjen Pak Amin Said Husni, Wakil Ketua Umum Profesor Nizar Ali, Ketua Pak Aizuddin Abdul Rahman, Ketua Ahmad Suaiti, Ketua Pak Profesor Rumadi Ahmad. Ini di depan saya ada Bendahara Pak Nur Zaman, yang lain-lain juga masih ada berkumpul di atas, ya, karena kalau turun semua juga tidak cukup tempatnya. Kita semua bertekad untuk menjaga tatanan organisasi ini. Soal apakah benar saya pribadi
apakah benar saya pribadi bersalah atau tidak, silakan diperiksa. Saya terbuka ya untuk diperiksa. Tapi ya tidak mungkin saya menerima hanya dituduh saja tanpa diberi kesempatan untuk membuat klarifikasi. Apapun tuduhan-tuduhan yang ada, silakan dibuktikan dan mari kita proses sesuai tatanan organisasi. Karena mandataris itu memang hanya bisa dirubah kedudukannya melalui muktamar, mari kita selenggarakan muktamar. Dan muktamar itu memang hanya bisa terselenggara apabila dipimpin bersama-sama oleh Rois Am dan Ketua Umum. Ya. Orang membuat argumen tentang supremasi Suriah memang betul, dalam kebijakan Suriah memang memegang wewenang tentang kebijakan organisasi, yang itu berarti menyangkut agenda organisasi, tapi jelas tidak menyangkut pemberhentian mandataris muktamar. Muktamar itu dipilih oleh muktamirin, ya. Mandataris muktamar itu dipilih oleh muktamar dan hanya bisa diberhentikan oleh muktamar. Ya. Buat saya pribadi, soal jabatan ini bukan sesuatu yang terpenting, tetapi yang paling penting adalah mengenai tatanan organisasi. Mari kita laksanakan tatanan organisasi ini. Nah, saya bersama teman-teman telah membuat keputusan dengan tekad untuk menjaga tatanan organisasi ini sekuat-kuatnya. Supremasi Suriah memang, tapi setiap unit organisasi dan setiap pejabat dalam organisasi itu tugas dan wewenangnya diatur oleh konstitusi organisasi. Tidak mungkin kemudian bahwa ada satu unit atau pejabat organisasi yang punya wewenang tidak terbatas, itu tidak mungkin. Tidak ada organisasi semacam itu kecuali kekaisaran, kerajaan, atau katakanlah sistem-sistem otoriter. Itu tidak mungkin. Jadi semua dibatasi dan semuanya diatur mekanisme-mekanisme pembuatan keputusan itu. Nah, kami semua memperjuangkan konsolidasi untuk perbaikan tata laksana organisasi ini sudah sekian lama, termasuk dengan membangun platform digital dan sebagainya. Kami tidak bersedia merelakan semua ini hanya untuk kepentingan sepihak atau kepentingan parsial dari sebagian orang. Nah, maka kami akan pertahankan ini dengan sekuat-kuatnya apabila jalan dialog, jalan musyawarah dengan akal sehat